Mereka mulai bertanya tentang nilai dan ideal keluarga mereka. Lalu yang keenam ada perkembangan sosial. Remaja diharuskan membebaskan diri dari dominasi keluarga dan menentukan sebuah identitas yang mandiri dari wewenang orang tua untuk memperoleh kematangan penuh. Dan selanjutnya ada karakteristik remaja. Pada karakteristik remaja ini, periode kematangan seksual dan pertumbuhan fisik, perubahan fisik yang muncul disebabkan dan dikontrol oleh hipotalamus dan kelenjar endokrin yang mengeluarkan hormon dan merangsang serta mengelola proses pertumbuhan. Karakteristik perkembangan dan pertumbuhan remaja ini meliputi pertumbuhan fisik, kemampuan cara berpikir, identitas, hubungan dengan orang tua, hubungan dengan teman sebaya. Bentuk-bentuk kenakalan remaja menurut Kartono dalam Muhammad Fahmi Idris 2013 ada beberapa bentuk kenakalan remaja. Yang pertama itu kelompok terisolir. Kelompok kenakalan remaja pada terisolir ini merupakan jumlah terbesar dari remaja nakal. Pada dasarnya mereka tidak menderita kerusakan psikologis. Perbuatan nakal mereka didorong oleh beberapa faktor, yaitu yang pertama rasa ingin meniru dan ingin konform dengan gengnya. Dan yang kedua, mereka banyak yang berasal dari daerah kota yang transisional sifatnya, mempunyai subkultural kriminal. Dan yang ketiga, pada dasarnya remaja yang asalnya dari keluarga yang hancur tidak ada keharmonisan dan mengalami banyak masalah. Dan yang keempat, remaja dibesarkan dalam keluarga tanpa atau sedikit sekali mendapatkan supervisi dan latihan mengenai kedisiplinan teratur. Sebagai akibatnya dia tidak sanggup menginternalisasikan norma hidup normal. Dan kenakalan neurotik, yaitu pada dasarnya remaja nakal tipe ini menderita gangguan kejiwaan yang cukup serius, antara lain berupa kecemasan, merasa selalu tidak aman, merasa bersalah dan berdosa, dan lain sebagainya. Dan yang keenam, dan yang ketiga, kenakalan psikotis. Pada kenakalan ini sedikit jumlahnya, namun dilihat dari kepentingan umum dan segi keamanan, mereka merupakan oknum kriminal yang sangat bahaya. Ciri-ciri tingkah laku mereka yaitu hampir seluruh remaja dileken psikopatik ini berasal dan dibesarkan dalam lingkungan keluarga yang ekstrim, brutal, diliputi banyak pertikaian keluarga. Dan yang kedua, mereka tidak mampu untuk menyadari arti dari bersalah, berdosa, melakukan pelanggaran. Dan yang ketiga, pada dasarnya mereka agresif dan impulsif. Mereka biasanya residivis yang harus menerus keluar masuk penjara dan sangat sulit untuk dirubah. Dan yang keempat, mereka selalu gagal menyadari dan menginternalisasikan norma sosial yang umum berlaku. Lalu yang kenakalan yang keempat ada kenakalan defek moral. Pada kenakalan ini bisa diartikan jelek karena tidak sempurna, cedera hati, salah dan cacat. Diligensi defek moral memiliki ciri-ciri selalu melakukan tindakan antisosial meskipun dirinya tidak menyimpang, akan tetapi ada fungsi pada inteligensinya. Dan selanjutnya ada kualitas komunikasi orang tua. Pada kualitas komunikasi orang tua ini meliputi pengertian orang tua, pengertian komunikasi, pengertian kualitas,
Pengertian kualitas komunikasi orang tua, faktor yang mempengaruhi kualitas komunikasi orang tua. Pengertian orang tua. Orang tua merupakan pendidik anak dalam sebuah keluarga. Karena itu, orang tua memiliki peranan yang amat penting dalam pembentukan sikap dan perilaku seorang remaja. Agar dapat menyampaikan suatu hal yang diharapkan atau suatu bentuk pendidikan yang ingin ditanamkan dalam diri remajanya, maka suatu keluarga perlu memiliki komunikasi yang baik antara orang tua dan anak. Dalam Congre 1997. Pengertian komunikasi. Komunikasi itu menurut KBBI, yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah pengiriman dan penerima pesan atau berita antara dua orang atau lebih, hingga pesan yang dimaksud bisa tersampaikan dan dapat dimengerti. Dalam keluarga, komunikasi bisa berlangsung secara timbal balik dan silih berganti, bisa dari orang tua ke anak maupun dari anak ke orang tua. Dalam Dharma 2004.